Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu faqad ihtada wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat. Hafizani wa hafizakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin jamaah salat Jumat. Mari kita sama-sama berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan banyak cara dan langkah untuk bisa mencapai derajat takwa Allah, yakni dengan berusaha taat dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan juga berusaha menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad merupakan Rasul akhir zaman sebagai teladan bagi kita orang-orang mukmin dan muslim sebagai umatnya Rasulullah. Keindahan akhlak dan budi pekerti yang dimiliki oleh baginda Rasulullah itu ibaratkan oase di tengah padang pasir, di mana di tengah-tengah tradisi jahiliyah, tradisi tanpa adab, tanpa moralitas, akhlak, sosok mulia ini muncul menjadi segala teladan. Perangainya, akhlaknya yang sangat santun, tutur bahasa yang berbudi, dan tingkah lakunya yang penuh kelembutan membuat orang-orang berada di sekitarnya menjadi kagum dan takjub. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Itu disematkan kepada beliau oleh semua kalangan di masyarakat Mekah waktu itu, baik golongan sebagian orang-orang mukmin dan kebanyakan waktu itu adalah orang-orang yang masih kafir, termasuk para pembesar kafir Quraisy itu juga mengakui dan hormat kepada beliau dan menyatakan Muhammad termasuk Al-Amin. Al-Amin memiliki arti orang yang dapat dipercaya, karena Rasulullah adalah sosok yang terkenal dengan kejujurannya, baik perilaku maupun dari segi ucapannya. Beliau adalah sosok yang sama sekali tidak pernah dusta. Beliau juga terkenal sebagai juru damai di antara suku yang ada pada masa itu. Salah satu kisah populer tentang bagaimana Rasulullah mampu menjadi solusi, mampu memberikan jalan tengah saat menghadapi masalah tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ketika usai giat renovasi Ka'bah. Di antara banyak tokoh Quraisy yang ada, mereka saling berdebat dan berebut, dan semua merasa lebih pantas untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, yakni di pojok sudut Ka'bah.
Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan usulan yang sangat brilian, yakni siapa yang esok hari pagi datang paling awal ke Ka'bah, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Dan akhirnya usulan ini disetujui oleh semua kalangan dan utamanya para tokoh yang hadir pada saat itu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian apa yang akan terjadi? Ternyata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang pertama kali datang di area sekitar Ka'bah. Lantas, apakah beliau langsung meletakkan Hajar Aswad itu sendiri? Tidak. Beliau bukanlah tipe orang yang gila hormat, orang yang egois, dan lain-lain. Yang beliau lakukan adalah mengajak beberapa tokoh masyarakat waktu itu secara bersamaan dengan cara beliau membentangkan kain serbannya dan lalu Hajar Aswad itu diletakkan di titik tengah, di tengah serbannya. Kemudian beliau mengajak para tokoh masyarakat yang hadir waktu itu untuk memegang dan mengangkat serban dari tiap sudut sehingga masing-masing tokoh tersebut bisa memegang serban dan mengangkat Hajar Aswad lalu berjalan beriringan bersama untuk mendekati Ka'bah. Hal ini membuat para tokoh yang ada menjadi puas dan tidak merasa ditinggalkan ataupun direndahkan. Rasulullah adalah sosok pembawa rahmat, memberikan keselamatan, memberikan dampak kedamaian bagi kita selaku manusia, bahkan seluruh alam. Kasih sayang beliau itu untuk semua makhluk Allah, baik di muka bumi maupun di luar muka bumi, tentu di seluruh penjuru alam. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita berupa pemahaman dan informasi bahwa Allah itu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat, kasih sayang untuk makhluk Allah seluruh alam. Dengan kata lain, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai kasih sayang bagi kita juga sebagai manusia, kita sebagai manusia juga selain manusia yang ada di seluruh alam ini. Oleh karena itu, barang siapa yang mau beriman dan menerima apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah, berarti ia akan menjadi manusia yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang menolak serta mengingkari apa yang diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah buat kita manusia, orang yang mengingkari tersebut maka termasuk orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, intinya semua orang berhak untuk mencintai Rasulullah. Siapapun orangnya, entah itu orang yang bersurban, orang yang berdasi, orang yang bersarung, orang yang dari berbagai suku manapun, mereka semuanya berhak untuk mencintai Rasulullah. Cinta adalah salah satu bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan anugerah cinta terbesar adalah ketika
hati kita diberikan anugerah untuk bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan keuntungan yang sangat besar. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya pernah mengatakan, seseorang akan bersama orang yang dicintai. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang harus dan paling dicintai dibanding siapapun. Sebagaimana hadis Rasulullah sendiri, la yu'minu ahadukum hatta uhibba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis sahih Bukhari Muslim. Yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada dia mencintai orang tuanya, bapak ibunya, mencintai anaknya, dan mencintai semua manusia. Walhasil, mari kita usahakan rasa cinta yang ada di hati kita ini, kita lebih prioritaskan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan diri kita yang masih banyak dosa ini, mudah-mudahan oleh Allah selalu dibimbing dengan barokahnya Rasulullah untuk menuju jalan ridho Allah, menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam hal beribadah, lebih taat lagi dalam menjalankan syariat Islam, dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.